Dan pemirsa, langsung saja untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi. Selamat sore Bang Viva Yoga. Selamat sore Mbak Wendy. Bang Viva Yoga, kita ketahui ada sinyal apa sebenarnya dari Presiden sehingga Presiden Prabowo Subianto harus menelepon menterinya dengan memerintahkan atau menginstruksikan untuk rapatkan barisan, Bang? Sebenarnya tidak ada masalah apa-apa di internal kabinet. Kabinet yang merah putih tetap solid, tetap bekerja dengan maksimal, tetap menjalankan tugas-tugas dari Presiden sebagai upaya untuk menerjemahkan di lapangan asta-cita Presiden dan selalu berkoordinasi dengan Presiden, setiap menteri koordinator dalam rangka untuk menjalankan keutuhan program-program agar bisa efektif, efisien, dan hemat anggaran, dan seluruhnya bekerja dengan baik. Kami tetap dalam satu soft, tidak ada dua matahari, ada hanya satu matahari, yaitu Bapak Presiden Prabowo Subianto yang memimpin sebagai Presiden terpilih secara konstitusional. Kalau ada upaya-upaya yang menerjemahkan fenomena sosial dengan tafsir yang lain, ya itu bagian dari respon publik, tetapi kami beranggapan bahwa ketika ada narasi-narasi yang menegasi, yang kemudian membuat tafsir yang negatif, yaitu silakan saja, tetapi dapat saya jelaskan bahwa di internal Kabinet Merah Putih ini solid, tegak lurus dengan Presiden Prabowo Subianto, dan kami fokus bekerja untuk menjalankan tugas-tugas sebagai pembantu Presiden. Bang Viva Yoga, jika tadi Abang sendiri menyatakan bahwa kabinet ini tetap solid, pengingat dari Presiden Prabowo Subianto bahwa harus tetap solid ini, apakah ini bukankah justru menyatakan bahwa kabinet ini apakah sudah mulai goyah, Bang Viva Yoga? Nggak ada gitu. Jadi kalau kemudian Pak Muhaimin menyatakan merapatkan barisan, ya Pak Muhaimin harus merapatkan barisan, begitu loh, bersama-sama dengan kita yang tergabung di Kabinet Merah Putih, sudah bagian dari Koalisi Indonesia Maju, dan ini menjadi pertanda bahwa rasa persatuan yang dibangun oleh Pak Presiden Prabowo itu adalah menjadi visi kunci di dalam mengembangkan rasa kebersamaan sebagai kekuatan kabinet yang besar, yang kuat dalam mengelola tata negara dan wilayah yang begitu luas, sehingga merapatkan barisan itu jangan kemudian diartikan sangat negatif, enggak gitu. Makanya kita semuanya sudah rapat kok. Setiap hari kita selalu rapat barisan, melakukan rapat koordinasi, dan selalu tegak lurus dengan Presiden. Dan kemudian kalau hal-hal yang kemudian menjadi masalah tafsir sosial, ya itu silakan saja. Tetapi dalam hal tentang bagaimana hubungan menjaga kebersamaan, persatuan, menjaga stamina, menjaga spirit, menjaga kebersamaan di internal Kabinet Merah Putih ini adalah sudah berjalan dengan baik. Nah, buktinya program-program yang kita laksanakan juga bagian dari integrasi dan koordinasi antar kementerian di bawah dari koordinator, misalnya di bidang Menko Pangan, Menko Infrastruktur, pembangunan kewilayahan, yang sudah dalam realitas di lapangan sudah berjalan dengan baik, dan ini akan kita teruskan karena para menteri-menteri sebagai pembantu Presiden itu adalah bertanggung jawab terhadap tugas fungsi pokok kelembagaan atau menterinya masing-masing sesuai dengan arahan dari Presiden. Jadi kalau kemudian merapatkan barisan, kita sudah rapat, kita sudah dalam satu soft, kita sudah tegak lurus dengan Presiden, dan sering-sering bertemu. Saya rasa itu menjadi hal yang penting
dalam proses untuk menjalin kebersamaan. Tapi Bang Viva Yoga, kenapa kembali Presiden ini mengingatkan kepada jajarannya untuk merapatkan barisan secara tiba-tiba di tengah isu politik yang tengah bergulir saat ini, Bang Viva Yoga? Ya, tanyakan ke Caimin. Kalau Caimin juga harus merapatkan barisan kalau begitu. Tapi memang ada tumpang tindih ataupun ada yang tidak sejalan dengan kepemimpinan dari Presiden Prabowo Subianto, Bang Viva Yoga? Tidak ada, justru dengan adanya keberadaan tugas dari Menko Koordinator yang mengkoordinasikan kementerian dan lembaga teknis di tugas pokoknya itu, justru program-program berjalan lebih efektif, efisien, dan hemat anggaran. Misalnya kami yang ada di Kementerian Transmigrasi di bawah koordinasi Menteri Koordinator Infrastruktur, Mas AHY, yang kita melakukan koordinasi dengan Menteri PU berhubungan dan Menteri ATR serta Perumahan. Satu program kita keroyok di 5 kementerian dan itu hasilnya efektif gitu. Begitu juga di beberapa Menko yang lain. Ini menunjukkan bahwa pola manajemen, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar kementerian lembaga itu sudah berjalan dengan baik, dan sampai saat ini kita merasa tidak ada sesuatu yang mengganjal perasaan, tidak ada sesuatu yang kemudian menafsirkan merapatkan barisan terus karena ada sesuatu, itu nggak ada. Justru kita ini solid, kompak, dan dalam spirit yang tinggi untuk merealisasikan visi Pak Presiden Prabowo di lapangan sesuai dengan tugas pokok kementerian dan lembaga kita masing-masing. Gitu. Jadi konteksnya seperti itu menurut saya. Karena kan Bang Viva Yoga, yang kita ketahui kata rapatkan barisan ini biasanya kan keluar saat ada krisis. Nah, apakah ini juga menunjukkan bahwa ada tekanan yang harus dihadapi oleh pemerintah sehingga keluarlah kata-kata tersebut? Sebenarnya di internal tidak ada masalah krusial. Nah, konteks rapatkan barisan itu mungkin perlu ditanyakan ke Pak Menko, Pak Muhaimin, konteksnya seperti apa. Mungkin juga Pak Muhaimin juga perlu merapatkan barisan bersama-sama dengan kita, atau ada konteks yang lain. Sepanjang yang kami ketahui, secara rutin dilaksanakan rapat sidang kabinet paripurna, kemudian di masing-masing menteri koordinator dalam melakukan koordinasi dengan kementerian teknis juga sudah berjalan, bahkan tidak terhitung rapat-rapatnya baik yang terpublikasi di media maupun yang tidak terpublikasi di media, dan kita setiap saat selalu melakukan koordinasi antar kementerian, antar lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Jadi semuanya itu tetap dalam perintah, arahan, briefing dalam menjalankan visi misi Pak Presiden Prabowo. Jadi selama ini kita merasakan suasana kebatinan di dalam menjalankan tugas pokok di kabinet itu berjalan dengan efektif, efisien, penuh dengan keseriusan dan fokus, sehingga ini menyebabkan rasa kebersamaan di internal kabinet itu berjalan sesuai dengan harapan masyarakat Indonesia bahwa kita ini kompak meskipun berbeda golongan, berbeda karakter, tapi dalam menjalankan visi-visi untuk bangsa dan negara sesuai dengan asas cita Presiden, kita ini berjalan sesuai dengan koridor konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Apalagi yang kita ketahui dengan mencuatnya isu reshuffle, menurut Anda sendiri apakah pernyataan dari Presiden Prabowo ini ada kaitannya, Bang Viva Yoga? Saya rasa tidak ada. Kalau reshuffle itu prerogatif dari Presiden, kami tidak masuk pada wilayah itu, dan saya rasa kita ini bekerja dengan sungguh-sungguh menjalankan visi misi Presiden, dan biarlah nanti masyarakat yang menilai pekerjaan kita, kinerja kita, dan semuanya kan serba transparan, semuanya serba diawasi oleh masyarakat, apalagi oleh netizen yang tidak pernah tidur 24 jam, dan semuanya itu bisa berjalan apa adanya secara objektif, bisa dilaporkan dan bisa dipublikasikan, sehingga
semua alat ukur untuk mencapai kinerja baik formal maupun non formal itu bisa menjadi salah satu hal penting di dalam proses pengukuran kinerja kementerian atau lembaga. Dalam kinerja kementerian ini juga nantinya akan kita lihat bersama. Terima kasih Bang Viva Yoga waktunya bersama kami di Kabar Petang. Selamat sore Bang. Selamat sore, terima kasih Mbak Windy.